Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara dan membahas tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan langsung jalan-jalan ke Coin Market Cap untuk melihat kondisi market terkini. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ini ada di angka 88 atau Extreme Greed. Jadi ini kalau kita berbicara tentang angka pembelian ini masih lebih kuat daripada penjualan, teman-teman. Namun dalam kondisi Extreme Greed seperti ini biasanya banyak terjadi FOMO. Jadi bagi teman-teman, tolong diatur money manajemennya, kemudian juga hati-hati pada saat masuk ke market pada saat fase extreme greed seperti ini, karena biasanya para retail atau para institusional yang bermain dan bermodal besar, ini biasanya melakukan taking profit, teman-teman. Dan kita tahu kemarin terjadi drop parah di harga dari Bitcoin, namun hari ini kembali melakukan recovery, teman-teman. Jadi Bitcoin sempat turun, kemudian langsung bergerak naik kembali. Kita akan lihat nanti secara teknikal, namun kalau kita lihat untuk dominasi Bitcoin, ini masih menguasai market kripto, teman-teman. Untuk Bitcoin dominan, ini masih ada di angka 52,1%. Artinya, mayoritas para pemain di dunia kripto, baik retail maupun institusional, ini masih lebih memilih berinvestasi di dalam bentuk Bitcoin daripada berinvestasi di dalam altcoin, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum, ini menguasai nilai kapitalisasi pasar sebesar 18,2%. Kalau kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 65.849an US dollar per satu Bitcoin setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini dalam 24 jam terakhir Bitcoin mengalami pemulihan dan naik sebesar 3,92%, dan dalam rentang waktu 7 hari terakhir ini Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 7%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 3.775 US dollar per satu Ethereum. Dalam 24 jam terakhir Ethereum mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 6,59%, dan dalam 7 hari terakhir Ethereum mengalami kenaikan sebesar 10,86%, teman-teman. Dan dengan kenaikan dari Bitcoin, di mana Bitcoin setelah mengalami kejatuhan singkat dan cukup dalam kemarin, hari ini Bitcoin kembali pulih. Kita lihat untuk kondisi market ini cenderung hijau, teman-teman. Oke teman-teman, kita hari ini akan update sebuah informasi dari sebuah media yang bernama Zcrypto. Ini ada sebuah informasi menarik bahwa Bitcoin ini siap untuk monster rally, teman-teman. Akan terjadi kenaikan harga gila-gilaan, dan ini diperkirakan dalam waktu dekat Bitcoin akan mampu menembus 100.000 US dollar, teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk melihat apa inti atau isi dari artikel ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di artikel ini bahwa dalam dunia kripto yang penuh dengan ketidakpastian, Bitcoin telah menunjukkan potensi untuk melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, teman-teman. Dalam 7 hari terakhir, harga Bitcoin telah menunjukkan tren yang kuat, melonjak ke level harga ATH baru. Kita tahu bahwa Bitcoin sempat menembus ATH baru sebesar 69.000 US dollar, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, ada dengan momentum ini, kita lihat bahwa MicroStrategy, sebuah perusahaan intelijen bisnis yang terkenal dengan komitmennya yang tidak kenal lelah,
untuk menimbun Bitcoin ini telah meningkatkan penawaran hutang konversinya menjadi 700 juta US dollar teman-teman. Dari kemarin 600 juta menjadi 700 juta sebagai bagian dari upaya untuk mengakuisisi lebih banyak Bitcoin dan meningkatkan cadangan mereka lebih jauh teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam tulisan ini teman-teman, pada tanggal 5 Maret, berarti kemarin, MicroStrategy mengumumkan rencananya untuk menawarkan penjualan swasta senilai 600 juta US dollar dari note senior yang dapat dikonversi dengan niat menggunakan dana tersebut untuk mengakuisisi lebih banyak Bitcoin dan untuk biaya korporatnya teman-teman. Namun MicroStrategy sejak saat itu meningkatkan penawaran hutang konversinya sebesar 100 juta US dollar. Kemudian menurut pernyataan pada tanggal 6 Maret, perusahaan kecerdasan perangkat lunak ini berencana untuk mengumpulkan 700 juta US dollar melalui penjualan note senior yang dapat dikonversi dengan tingkat bunga sebesar 0,625% per tahun, teman-teman. Jadi intinya kalau kita lihat teman-teman di sini MicroStrategy ini sedang mengumpulkan dana, menawarkan kemungkinan sahamnya untuk dijual dan dia berencana untuk membeli lebih banyak Bitcoin teman-teman. Dan MicroStrategy yang dipimpin oleh Michael Saylor ini meyakini bahwa Bitcoin ini akan segera melakukan fase monster rally atau naik gila-gilaan sampai menembus 100.000 US dollar teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini, kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Seperti biasa, saya hanya menggunakan MA50 dan MA200. Bagi teman-teman yang biasa memakai indikator lain, silakan Anda pakai indikator sesuai dengan gaya trading masing-masing. Kalau kita memakai MA Cross 50 dan MA Cross 200, pada tanggal 30 Oktober 2023 itu telah terjadi golden cross teman-teman, di mana MA50 memotong MA200 ke atas. Jadi bagi yang telah membeli Bitcoin pada tanggal 30 Oktober 2023 hari ini sedang menikmati floating profit yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita turun ke time frame di bawahnya, untuk H4 ini teman-teman, ini telah terjadi golden cross pada tanggal 5 Februari 2024 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang telah membeli pada tanggal 5 Februari 2024 yang telah membeli Bitcoin hari ini juga sedang mengalami floating profit yang luar biasa. Pertanyaannya, kapan kita melakukan taking profit? Kalau saya biasanya akan melakukan taking profit pada saat MA50 memotong MA200 ke bawah atau pada saat terjadi dead cross teman-teman. Jadi demikian update informasi teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membeli atau menjual Bitcoin, jangan diikuti cara saya. Silakan teman-teman melakukan melakukan investigasi secara pribadi. Oke, bagi yang ngopi jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.